rencananya nyoba Kumo Space ya, walaupun kita akhirnya ndak jadi pakai itu. Soalnya bisa jalan-jalan ya. Bisa jalan-jalan. Bisa main catur. Bisa main catur, apalagi terus. Suara ombak. Suara ombak di pantai ya. Bisa minum. Bisa minum di kafe. Rasa nyata. Ya. Ya, semoga bisa sedikit mengobati kangen kalian bertatap muka langsung ya, walaupun tetap virtual. Jadi kalau kalian sama teman-teman kalian di kampus kan bisa ke kantin mungkin, bisa jalan-jalan kemana dan lain sebagainya. Kapan praktikum blog, Rek? Tanggal 1, Pak. Tanggal 1 November ya. Iya. Jadi gini tadi itu, waktu pertama kali saya pakai Kumo Space ya, itu saya nyoba di kelas internasional dan alhamdulillah berjalan karena teman-teman di kelas internasional cuma 20 orang ya, cuma 20 orang. Saya coba di reguler ini pagi ini, ternyata di masing-masing roomnya cuma limit 30 ya. Ya, cuman nggak bisa, kalau kelas roomnya sudah 30 orang yang masuk, kalian harus masuk ke room yang lain. Masa kuliahnya nggak satu room gitu loh. Walaupun saya bisa ngomong ke kalian, maksudnya memberikan broadcast ya, share screen dan lain sebagainya ke kalian. Cuman kan akhirnya kalian yang nggak bisa ngomong ke saya karena beda room ya, beda room. Mungkin suatu saat nanti aja sudah kalau memang ada sesi kelas yang nggak sampai 30 ya. Ini kan reguler kan satu angkatan kan berapa ya? Satu angkatan reguler. 100-an, Mbak. Nah, 100-an paling enggak kan butuh 3 room ya. 3 room, 4 room ya. Masa walaupun tadi sempat kepikiran misalnya golongan A di pantai, golongan B di kafe, golongan C di stage, golongan D di apa gitu. Tapi kan golongan A nggak bisa nyampaikan ke saya karena saya nggak bisa masuk-masuk. Masa saya harus pindah-pindah room kayak gitu ya. Jadi ya wes, pembelajaran hari ini berarti bisa efektif kalau saya ngajarnya cuma satu kelas gitu. Kayak mungkin kalau Bondowoso masih bisa kayaknya karena masih 40 orang. Kalau reguler yang 100 orang ini kayaknya nggak bisa kalau yang pakai itu. Jadi ya itu jadi opsi ya kalau kalian bosan dengan Google Meet, Zoom ya. Kalau kalian meeting project atau apa bisa pakai Kumo Space. Ada lagi yang Discord sih sebenarnya, tapi ada limitnya juga sih. Ada limitnya juga yang kita nggak bisa masuk full ya, harus beli yang premium. Oke, kita lanjut pada minggu ke-6 ya, Rek ya. Sesuai dengan yang saya informasikan di grup, pagi ini saya tidak akan menambahkan materi. Saya yakin kalian puyeng ya, ditambahkan banyak mata kuliah dan 3 workshop ya. Pagi ini saya akan coba sesi Q&A ya, sesi tanya jawab terkait project boleh, terkait desain boleh, interaksi manusia dan komputer, terkait Scrum boleh, terkait manajemen proyek yang akan kalian lakukan. Kalau teknis pun boleh, tapi saya tidak akan menjelaskan secara mendalam ya, karena ada dosen pengampu yang lain seperti web dan mobile gitu. Monggo, apapun yang bisa kalian sampaikan ya, kalian konsultasikan pagi ini bisa disampaikan ya. Karena seminggu ini banyak sekali WhatsApp yang masuk ke saya, itu yang ditanyakan itu macam-macam ya. Daripada saya cuma balas untuk satu orang atau satu kelompok saja, mending pagi ini saya jelaskan ke seluruh angkatan dulu. Oke, monggo kita diskusi saja, silahkan. Kalau yang kemarin, monggo Fikri Askia, ya Fikri silakan. Apakah suara saya terdengar, Pak? Oke, bisa. Ya, sebelumnya nama saya Fikri Askia Zamzam dari TIF Reguler B. Saya ingin bertanya begini, Pak. Bagaimana caranya membagi anggota, Pak?
Jadi misal saya punya 2 anggota yang sudah mahir di web dan 2 anggota yang belum terlalu jauh di programming lah intinya. Sedangkan kita kan punya mobile dan web. Apakah 2 anak ini saya suruh belajar web dan yang sudah pintar web saya suruh belajar mobile, atau sebaliknya Pak, yang sudah pintar web saya suruh fokus di web, yang belum terlalu jauh di programming ini saya suruh ke mobile? Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Fikri ya dari golongan B. Kelompokmu 5, Mas Riki misalnya jadi ketua, 2 di web, 2-nya belum bisa programming ya, kayak gitu. Sedangkan ada 2 workshop yang harus Anda pelajari pada semester ini. Gini Rek, kalau itu sebenarnya yang bisa menjawab adalah kelompok Anda sendiri. Kesepakatan saja. Kalau saya lihat sih ada 2 macam model Mas Fikri. Yang pertama itu model yang sama rata, sosialis ya. Jadi 4-5 orang yang tergabung di tim itu ya wes sama-sama ngerjakan web, sama-sama ngerjakan mobile juga. Itu yang paling umum dilakukan oleh kakak-kakak tingkat kalian. Itu yang paling umum. Ada dua cara ya. Pokoknya wis nggak peduli kamu sudah bisa atau nggak bisa, kita sama-sama belajar. Kamu setiap orang dibagi tas web sama mobile ya, tapi agak ribet memang. Tapi keunggulannya adalah setiap orang akhirnya bisa belajar web maupun mobile. Itu yang cara yang pertama biasanya. Cara yang kedua bisa jadi opsi yang B ya, opsi yang B itu yang ditukar kayak Mas Fikri bilang, yang sudah bisa web kebalikan yang ngerjakan mobile ya, biar bisa dapat knowledge baru atau skill baru. Yang belum bisa programming suruh belajar web karena yang lebih basic adalah web sebenarnya. Itu opsi yang kedua. Opsi B ya, opsi A tadi itu benar-benar semuanya disuruh mengerjakan semuanya, dibagi rata. Opsi B adalah yang bisa web suruh belajar mobile, yang belum bisa programming suruh belajar web karena web itu basic. Semester kalau kalian pakai kurikulum Rama, sebenarnya workshop mobile itu di semester 4 Jadi semester 3 itu cuma workshop web SI berbasis web natif saja. Tapi ya itu tadi ada perubahan kurikulum dan saya tidak tahu juga alasannya kenapa kok dipindah ke mobile. Kalau saya sih sebenarnya juga keberatan, kasihan kalian udah belajar web natif, belajar Android natif lagi, itu 2 hal yang memberatkan. Oke, itu opsi A, opsi B, dan opsi C bisa jadi. Opsi C itu main aman dalam tanda kutip. Jadi orang yang bisa web ya suruh ngerjakan webnya dulu. Nanti orang yang belum bisa programming bisa masuk ke bagian Android ya, bagian Android. Soalnya gini, kalau web itu mulai dari pemrograman dasar ya, diajari PHP dasar, HTML, CSS, JavaScript, dan sampai OOP. OOP-nya ini nanti lanjutannya ke Android karena Android itu kebanyakan kan OOP ya. Jadi kalau dibilang web sama mobile ya lebih susah mobile karena web mobile itu sudah langsung OOP ya. Kalau web itu masih diajari basic programming. Monggo Mas Riki disepakati di timnya saja. Mau pakai opsi A itu dibagi rata. Opsi B yang silang tadi bisa web silakan lanjut ke mobile, yang belum bisa programming silakan belajar web. Atau opsi C itu benar yang itu tadi. Apa opsi C tadi Opsi C adalah Main aman Pak. Main aman, yang bisa web ya silakan main web, tapi ya kasihan yang belum bisa programming langsung belajar OOP nanti di natif. Ya, di natif sudah diajari kayak kelas gitu-gitu kan ya. Soalnya di mobile. Iya Pak, OOP Java. Nah, yang bisa menjawab sebenarnya tim kalian sendiri kesepakatan ya, mau pakai opsi A, opsi B, opsi C, silakan dirundingkan plus dan minusnya sendiri. Coba, terima kasih atas sarannya Pak. Yang jelas gini balik tadi, kondisi idealnya adalah kalian belajar web dulu, web dasar, web natif ya.
belajar web native karena itu memang basic dari semua bahasa menurut saya, HTML, CSS, JavaScript, dan PHP dasar tanpa framework. Nah, nanti katanya Pak Gede Wirjawan kalau saya lihat kurikulumnya sih, materinya sih terakhir dipelajari OOP, Object Oriented Programming. Ya. Kayaknya kalian sudah belajar OOP ya di semester 2. Penerapannya belum, Pak. Ya. Belajar sudah, tapi penerapannya belum. Penerapannya ada di workshop web terakhir, tapi langsung ke workshop mobile yang natif ya. Itu langsung OOP pakai kelas ya kan. Begitu kan ya. Oke, yang lain silakan. Kalian boleh tanya apapun terkait pengerjaan proyek. Izin masuk, Pak. Iya, silakan. Saya ini bagaimana jika ada 1 atau 2 orang atau beberapa orang di dalam kelompok itu, juga karena dari semester 1 itu anak ini seperti ini. Kita sebagai ketua kelompok atau anggota yang lain menyikapi hal tersebut, Pak. Kita kan juga, tapi kalau udah proyek ini kan nanti bisa repot ke depannya gitu, Pak. Sorry, suaranya agak putus-putus. Yang saya tangkap adalah ada beberapa kelompok yang kurang aktif ya dari semester 1. Iya, Pak. Iya. Kurang aktifnya itu karena mohon maaf, mengundurkan diri atau sekedar dalam tanda kutip ikut kuliah saja, tapi tidak mengerjakan proyek. Lebih ke mana sih Rojudin? Suaranya putus-putus, Pak, barusan. Oh ya, sorry. Itu anaknya memang tidak aktif karena mengundurkan diri kuliah atau masih kuliah tapi tidak aktif di proyek gitu aja. Coba didetailkan si Rojudin. Anaknya masih kuliah tapi enggak gitu, Pak. Iya, tidak aktif di proyek ya. Oke. Oke. Baik, gini saran saya satu, karena ini ngefek ke 3 mata kuliah ya, 3 mata kuliah yang gede ya, workshop ya. Saya juga agak keberatan sebenarnya. Setelah ini mungkin saya akan melayangkan saran ya, kritik ke manajemen. Kalau bisa di semester 3 ini jangan sampai ada 3 workshop. Itu berat sekali, Rek. Workshop web plus mobile. Mobile itu sebenarnya semester 4 bagusnya. Jadi kalian webnya natif sudah bisa punya basicnya. Semester 4 tinggal framework sama mobile. Terus sama workshop kualitas. Nah, Pak, gimana kalau nggak aktif gitu ya? Makanya kan di Google Form saya berikan tawaran ya, saya berikan role ya. Saya berikan role untuk masing-masing tim ya. Apakah kalian ke web, apakah kalian mengajarkan mobile, lebih condong ya, ataupun ke software quality assurance-nya. Saran saya sih best practice-nya kalau memang yang bersangkutan itu tetap kuliah, tapi maksudnya belum punya motivasi untuk in charge sama programmingnya, silakan diarahkan untuk menjadi software quality assurance saja. Orang SQA ya, orang SQA. Karena mungkin kita nggak tahu alasannya. Kalau alasannya memang karena nggak suka ngoding ya wes silakan jadi software tester saja. Dia yang akan membuatkan laporan, membuatkan video, membuatkan hasil testing nanti ketika di laporan akhir kayak gitu. In charge ya. Coba diajak teman-temannya untuk yaitu tadi. Paling nggak kan dalam 5 orang, 1 ketua, 4 orang itu kerja, yang satunya yang mungkin dalam tanda kutip agak lemah programmingnya bisa masuk ke software quality assurance. Itu kalau best practice-nya sih sebenarnya si Rojudin. Kalau worst case-nya ya, worst case atau kemungkinan terburuknya anaknya benar-benar tidak aktif, ya nanti di sebelum ujian, Rek, saya akan berikan Google Form lagi yang sama seperti kalian mendaftarkan. Untuk saya bisa menjadwalkan, mohon untuk tidak ditulis di Google Form maupun tidak ditulis di laporan. Kalau Anda memberikan punishment seperti itu, kami dosen-dosen akan tidak menjadwalkan ujian yang bersangkutan dan nilai 3 mata kuliah tidak ada. Otomatis apa? Tidak naik, Rek.
Itu apa? Itu kemungkinan sanksi terburuknya gitu. Ya, kalau pengalaman kakak-kakak tingkat kalian yang ada di workshop pengembangan perangkat lunak, itu ada istilahnya dalam tanda kutip itu pecat. Ya. Jadi memang kan kita mengadaptasi yang ada di industri ya. Jadi kalau di software house Anda tidak aktif atau hanya segitu nimbrung tapi tidak produktif, tidak bisa bantu apa-apa, jadi QA pun nggak bisa. Kakak-kakak tingkat itu pernah mempraktekkan ya untuk beberapa orang itu yang benar-benar dipecat. Ya wis itu di Google Form tidak dimasukkan namanya, di laporan tidak dimasukkan namanya, nilai ujiannya 0. Ya wis. Kita ketemu yang bersangkutan akan ikut adik tingkatnya lagi, ikut project lagi di adik tingkatnya sampai dia lulus. Ya, itu worst case-nya. Kalau best case-nya ya tetap diajak, jadikan saja software quality assurance ya, yang mendokumentasikan, yang melakukan testing di aplikasinya dan mendokumentasikan ke dalam laporan, video dan lain sebagainya itu. Gitu. Monggo kalau ada tanggapan silakan. Nah, mungkin akan saya coba dengan pendekatan terlebih dahulu, Pak. Kayaknya masalah klasik, Rek ya, masalah klasik ya. Ya bisa terjadi di setiap kelompok. Kalau bisa sih dari awal dimotivasi ya. Aku sendiri juga tahu kalian juga pasti bosen ya kuliah daring gitu. Dan tugasnya semakin banyak ya kalau daring itu. Tapi ya jangan patah semangat, Rek. Saya kan selalu menunjukkan ke kalian itu banyak sekali role-role pekerjaan IT yang tanpa ngoding pun bisa. Kalau memang alasannya saya nggak bisa ngoding, Pak, kan bisa jadi UI UX designer, software quality assurance, dan lain sebagainya, Scrum Master dan lain sebagainya ya. Oke, yang lain silakan. Ada yang ingin bertanyakan? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Itu kan jadi kita buat dua aplikasi, satu mobile, satu web ya, Pak. Nah, biasanya itu katanya kalau misalkan yang di web itu admin, yang untuk adminnya, yang di mobile itu untuk user atau penggunanya. Nah, itu kalau pilihannya itu sebenarnya harusnya itu gimana ya, Pak? Maksudnya antara web sama mobile itu dua-duanya itu bisa jadi admin, bisa untuk tampilan admin atau salah satu atau bagaimana ya, Pak? Yang untuk mempermudah gitu. Oke. Ya, saya jawab ya, saya jawab ya. Biasanya sih di admin di website ya itu dibuatkan admin, dibuatkan semacam dashboard ya. Dibuat sambil saya cari contohnya. Dibuatkan semacam dashboard. Jadi itu yang bisa menambahkan data, menambahkan segala macam sesuatu. Nah, kalau yang di mobile hanya sekedar menampilkan dan menambahkan data saja, input dan menambahkan saja. Jadi gini, Rek, kalau kalian kan di ini wes ya, saya share screen. Contoh ini yang akan sudah kelihatan, Rek ya? Sudah, Pak. Oke, saya masuk sebagai admin web ya. Ini aplikasi websitenya. Jadi ini sebagai contoh yang di UG Barokah Farm di Bondowoso, ini milik kakak tingkat kalian yang buatkan. Walaupun ini website semua, tapi ada yang tampilan yang memang untuk mobile sebenarnya. Anaknya belum bisa waktu itu tidak ambil atau tidak mengerjakan mobile, jadi tidak bisa. Akhirnya diakali dengan cara membuatkan tampilan web versi mobile. Nah, ini coba saya masuk ke sebagai tampilan admin ya.
Oke kira, banyak rek. Simpan. Ini webnya. Jadi web itu ini kebetulan adalah sebuah sistem informasi manajemen kandang. Jadi ada sebuah peternakan yang punya 5 kandang, ya 5 kandang, yang punya 5 kandang, yang di situ ada setiap kandang punya data masing-masing. Contoh kandang A. Nah website itu tampilan seperti ini. Siapa yang input? Ya, yang megang Android itu ada Erlangga sama Jupri ya. Coba saya tanggal ini gimana, dilihat detailnya. Nah, ini tampilan webnya. Yang diinputkan oleh Erlangga itu ini total pakannya, barisnya, dan sebagainya. Nah, webnya itu bisa diedit ya. Siapa tahu yang di tampilan mobile itu salah inputnya, kayak gitu ya. Kalau di web sih isinya gini-gini aja, Rek. Bisa lihat, bisa edit ya, create, update itu edit ya, delete itu tadi yang bisa ngapus data ya, read, update, delete. Read pastinya nampilan data, create itu nambahkan data. Biasanya kalau di website itu dibuatkan dashboard yang fungsinya itu create, read, update, delete. Create itu menginputkan data, read itu nambahkan read itu membaca data ini, update itu ngedit data, sama delete itu menghapus data. Biasanya web itu tampilannya seperti ini. Tapi monggo dikreasikan, biasanya sih seperti ini. Bisa nambahkan pengguna. Kalau nambahkan pengguna hanya bisa di website. Nah ini pengguna untuk yang aplikasi mobile. Jadi di aplikasi mobile hanya ini username sama passwordnya. Yang di web paham nggak, Rek? Yang di web itu intinya mengolah data, dashboardnya ya. Izin bertanya, Pak. Sebelum saya tunjukkan yang mobile contohnya. Ya, Pak. Apakah benar nanti yang website ini hanya untuk admin saja, jadi user itu tidak bisa login ke websitenya, Pak? Agak tricky pertanyaannya. Admin yang paling bagus, yang paling gampang memang web itu hanya untuk admin saja. Ya, untuk admin saja. User di Android, ya pengguna ini maksudnya user di Android ya. Ini dikontrol di website. Ini yang paling sederhana, Rek. Tapi tidak menutup kemungkinan user di Android pun bisa login di website. Tapi ya itu akhirnya di website akhirnya banyak dikembangkan lagi kan, akhirnya ditambahkan coding-coding yang lebih panjang akhirnya kayak gitu. Saya menunjukkan versi minim saja, versi simpelnya dulu kayak gitu. Jawabannya adalah boleh, memungkinkan, tapi ya akhirnya ditambahkan coding yang lebih panjang. Jadi intinya website ini sebagai kontrol datanya, dashboardnya, kontrol pengguna yang ada di Android. Kalau ditambahkan pengguna Android, berarti di aplikasi Android bisa login dengan username dan password yang sudah didaftarkan di sini. Ini contoh yang paling sederhana sih. Bisa jadi buat akunnya ini tampilannya ada di Android ya, bisa jadi. Tapi ya di Android hanya nambah codingan ya. Gimana? Oke, Pak. Sudah paham. Terima kasih, Pak. Sami-sami. Ini contoh lah. Kalau yang di web ini ada pertanyaan, Rek. Contohnya, Rek. Contoh loh ya, ini yang versi simple. Ya, kalau sudah lihat, ya pokoknya kalau di web itu isinya dashboard, halaman admin, bisa nambahkan pengguna Android. Ini contoh ya, Rek, ya yang paling simple. Yang paling simple itu bukan berarti nggak boleh lebih dari ini ya, malah lebih boleh ya. Kalau di sini kan registrasi pengguna hanya bisa dilakukan oleh di website ya. Di Android mau ditambahkan tampilannya, ditambahkan fungsinya ya boleh kayak gitu ya. Kayak gitu boleh, Rek. Gitu. Boleh sekali kayak gitu. Pak, saya kepengen ngedit data ini di Android, ya wes buatkan tampilan di Android yang bisa ngedit data ini. Tapi umumnya contohnya adalah yang bisa ngedit data, keseluruhan data adalah website. Kalau di Android kan nanti tulisannya kecil-kecil, Rek ya. Kasihan gitu. Oke, kalau di website sudah saya tunjukkan contohnya. Saya keluar dulu ya. Saya login. Oke. Saya login
sebagai Android ya. Ini sebenarnya adalah ini seharusnya di-coding pakai Android native Rek. Kebetulan mahasiswa saya adalah expertnya di website, belum bisa di Android, hanya diakal jadi tampilan mobile. Ya, tampilan mobile. Seolah-olah ini adalah tampilan Android, padahal ya website mobile web ya, mobile web padahal. Permisi Pak, screen-nya tidak kelihatan. Oke, saya stop dulu. Kalian tahu username passwordnya soalnya. Bentar. Oke, saya share screen lagi. Nah, ini contohnya. Ini sebenarnya ini mobile web, Rek. Kalau di workshop mobile kalian nggak boleh. Boleh sih, tapi nilainya minimal nanti. Ya. Yang kalian harus lakukan adalah benar-benar aplikasinya itu yang benar-benar Android native. Ya, dicoba. Nah, kalau web tadi adalah jadi admin, jadi dashboard, di mobile ini hanya menginputkan data kalau contohnya aplikasi ini. Contoh, saya sedang visit atau mengunjungi kandang B. Hari ini tanggal berapa ya? Saya isi tanggalnya misalnya 12 2021 misalnya. Saya ngasih pakan 10 kilo, enggak tahu ini enggak sisa pakan berapa kilo, terus sampai baris ke-6 berapa kilo, telurnya yang saya ambil misalnya 100, berat telurnya berapa. Kan nggak mungkin orang itu datang ke kandang otong-otong laptop, bawa laptop yang gede, kan nggak mungkin. Makanya aplikasi Android-nya hanya difungsikan untuk input data. Itu juga boleh sebenarnya, Rek. Itu tergantung dari kebutuhan masing-masing sih, masing-masing proses bisnisnya tadi. Lah kebetulan ini kan manajemen kandang. Orangnya yang adminnya yang ada di kantor itu pakai web, orang lapangannya pakai aplikasi Android. Ketika saya simpan, ya nanti masuk ke dashboard yang web itu tadi. Gitu. Dari sini paham nggak, Rek, bedanya web sama Android? Iya, Pak. Yeah. Itu ya, ini fleksibel kok, nggak harus seperti ini. Ini saya berikan contoh yang paling simpel saja. Untuk kasus kandang, peternakan kandang ya. Jadi website itu yang orang disediakan aplikasi web yang untuk read, update, dan delete saja. Dashboardnya, adminnya, yang bisa nambahkan pengguna. Yang Androidnya dibuatkan aplikasi yang cuman input, Rek. Ya, visitasi, cuman bisa ngisi data. Ini juga boleh kok. Ini acceptable seperti ini. Ini anggap saja adalah Android native ya, Android native. Karena ya itu tadi, mahasiswa saya hanya di develop oleh satu orang saja, tampilannya jadinya mobile web. Karena beliau bisanya web ya, bisa diakali seperti itu. Ini bergantung dengan proses bisnisnya. Contoh, kalian bisa nggak registrasi di aplikasi Gojek Mobile? Bisa. Kalau memang proses bisnisnya bisa registrasi, ya wes, tidak hanya login saja, seharusnya ada menu yang lain di Android, registrasi. Tapi gini saja sudah acceptable kok, Rek. Maksudnya sudah layak untuk bisa ujian. Karena yang mungkin dosen mobilenya tanya gimana cara memasukkan data yang diisi dari form di Android untuk bisa masuk ke database yang ada di website. Mungkin itu yang ditanyakan. Ini pakai apa? Ini mungkin istilahnya apa, Rek? Saya belum pernah ngajar Android ya, jadi nggak tahu istilahnya apa. Itu contoh sederhana aplikasi web dan mobile. Mudah-mudahan bisa tergambarkan ya, Ada lagi monggo ditanyakan, silakan. Pak, saya sedikit tanya lagi. Ya, silakan. Walaupun proyeknya itu marketplace atau e-commerce, apakah boleh Pak menggunakan yang barusan web jadi admin, sedangkan mobile jadi user? Boleh ya. Biasanya web itu admin,
mobile itu yang transaksional ya. Transaksional itu yang mulai dari milih katalog ya, milih produknya, terus tambahkan ke keranjang, terus check out sampai ke payment itu biasanya di Android. Baik, Pak. Makasih. Tapi biasanya e-commerce kan seharusnya juga bisa dibuka di website ya. Mulai dari milih katalog, nambahkan ke keranjang, ya, sampai check out pembayaran itu di website kan juga seharusnya juga bisa ya. Iya, Pak. Ya, makanya kalau e-commerce itu seharusnya dua-duanya sama, Rek. Dua-duanya sama. Di website itu juga bisa melakukan transaksi ya sebagai user, di Android juga bisa melakukan transaksi sebagai user. Tapi biasanya di Android itu tidak ada adminnya, Rek ya, tidak ada adminnya. Biasanya dibuatkan admin sendiri ya, maksudnya aplikasi sendiri. Contoh Gojek itu kan biasanya yang kalian download kan Gojek sebagai customer saja ya, bukan sebagai driver. Sebagai admin driver kan ada sendiri aplikasinya. Oke. Tapi boleh kalau kalian melakukan share screen ya. Yang selalu saya tunjukkan ya adalah ada istilah namanya minimum viable product ya. Contoh yang di UD Barokah Farm itu tadi kan websitenya cuma bisa ngolah data sebagai admin digunakan oleh operator yang ada di kantor. Aplikasi Androidnya dilakukan oleh peternaknya untuk dibawa keliling inputkan data tadi. Lah itu namanya MVP, minimum viable product ya. Pokoknya produknya versi simpelnya ya seperti itu ya. Perkara nanti mau dikembangkan lebih lanjut, ya nanti ya ada versi yang kedua, versi yang ketiga, dan lain sebagainya. Saya yakin Tokopedia pertama kali launching itu paling cuma versi websitenya aja, versi mobilenya belum ada. Versi pertama, versi kedua, versi ketiga, versi keempat baru dibuatkan versi mobilenya. Kayak gitu, Rek. Biasanya sih aplikasi Android itu tidak bisa berjalan kalau tidak ada webnya ya. Jadi web itu core-nya biasanya. Core ya, untuk menyimpan database, untuk melayani request dari Android-nya, dari mobilenya, dan lain sebagainya. Tuh. Nah, kalau kamu pakai kata MVP, yang penting itu bisa digunakan dulu oleh penggunanya. Entah itu di website, entah itu di mobile, kan penggunanya nggak mau tahu. Yang penting saya bisa menggunakan dulu ya. Kalian bisa berpikir di situ, mau kita kasih versi web dulu atau kita kasih versi mobile dulu. Yang kedua, handal, datanya nggak hilang, dan lain sebagainya. Nah, baru IMK-nya masuk, interaksi manusia dan komputernya masuk. Kalau sudah bisa digunakan, baru desainnya dibuat usability. Dibuat untuk bisa mudah digunakan. Oh, ternyata misalnya ya aplikasi kandang tadi tak buatkan versi web saja, orangnya susah harus bawa laptop ke kandang. Ya wes, tak buatkan versi Android-nya yang hanya bisa input data. Lah itu namanya usability. Ya, jadi orangnya tidak perlu bawa laptop, hanya cukup bawa Android saja ya. Install aplikasi Android bisa input data, nggak perlu bawa komputernya. Itu namanya usability. Yang terakhir baru desainnya, interface-nya yang terakhir ya. Desain-desainnya yang bagus-bagus itu yang yang terakhir. Kayak gini piramidanya. Yang penting itu fungsional dulu, proses bisnisnya dulu dan lain sebagainya. Sama seperti ini yang minggu yang lalu mungkin saya jelaskan ya. Kalian buat aplikasi transportasi misalnya. Sprint yang pertama, versi yang pertama itu diberikan skateboard. Ya wes, orangnya main skateboard gitu. Yang penting kan bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain gitu. Istilahnya cuma aplikasi web saja yang diberikan. Yang kedua, dikasih pegangan tangan jadi skuter. Sprint yang ketiga atau minggu ketiga baru dikasih roda 2, dikasih jadi sepeda. Keempat, websitenya sudah bagus, sekarang dibuatkan Android ya. Android ada mesinnya ya. Gitu. Sampai sprint kelima baru diberikan
mobil. Biasanya sih anak-anak itu mikirnya langsung buat mobil, Rek. Kayak gini. Salah, Rek. Salah sekali. Kalau kalian mikirnya seperti yang ada di atas ya, orangnya nggak make-make, Rek. Produkmu nggak launching. Gitu. Sebentar, komputer saya agak lemot ya. Maklum, komputer lama. Ya, masih terlihat, Rek, share screen saya? Oke, Pak. Oke. Kebanyakan pola pikir kalian itu masih seperti ini. Misalnya kalian membuat e-commerce. E-commerce harus bisa jadi di web dan mobile. Jangan seperti itu, Rek. Buatkan webnya dulu, nanti kalau sudah berjalan, baru dibuatkan versi mobilenya. Biasanya seperti itu. Kalau kalian langsung, wah harus dua-duanya jadi, sama seperti yang di atas berarti targetnya langsung jadi mobil. Nggak seperti itu kalau di software host. Kalau kalian mau mengembangkan sebuah produk, nggak seperti itu. Yang penting kan jalan dulu ya, wis dikasih skateboard aja minggu pertama. Dan lain sebagainya ya, seperti yang saya sudah jelaskan barusan. Paham nggak, Rek, maksud saya? Oke, Pak. Oke. Saran saya sih gini, websitenya diselesaikan dulu. Kalau saya jadi kalian ya, websitenya saya selesaikan dulu, create rate update delete-nya ya. Halaman-halaman dashboard API-nya saya selesaikan dulu, datanya bisa saya olah di database web, baru saya buatkan API untuk bisa ditampilkan dan diolah di Android ya. Ditampilkan itu berarti read ya, bisa ada login register di Android berarti create ya, nambahkan data. Update itu kalau bisa sih di Android juga bisa update juga, maksudnya data yang dari web dikirim ke Android, dari Android dimodifikasi dikirim ke web lagi diedit, itu lebih bagus ya. Tapi seperti Barokah Form tadi yang cuma input saja juga boleh. Yang penting kan core-nya adalah website, Rek, menurut saya. Itu. Oh, yang lain silakan. Kita sampai punya waktu jam berapa? Jam 10 ya. Oke, silakan, Khairul Rosikin. Mohon izin bertanya, Pak. Untuk UTS IMK ini yang mengenai desain UI UX itu apakah nantinya dikerjakan per kelompok sesuai dengan studi kasus proyeknya masing-masing atau per individu ya, Pak? Baik, terima kasih. Jawabannya menarik ya. Soal UTS-nya menarik. Ya, jawabannya adalah topiknya sama satu kelompok. Jadi kalau misalnya kelompok kalian 5 orang itu membuat e-commerce misalnya, ya wes satu kelompok UTS IMK itu ngerjakan e-commerce semua, Rek. Ya. E-commerce semua, Pak? Enggak, dibagi. Mungkin ya orang pertama membuat desain yang hanya untuk dashboard adminnya saja. Biar kalian bisa ini kita skip ya. Misal satu kelompok itu ngerjakan e-commerce ya. Bisa jadi kan ada 5 orang, si A, si B, si C, si D, dan si E. Nah, kalian boleh bagi di sini. Si A mungkin membuat dashboard admin e-commerce ya. Si A, terus si B membuat website, tampilan UI website, user interface website yang e-commerce untuk pengguna misalnya. Untuk pengguna itu artinya customer ya, customernya. Kok cilik kira? Customernya boleh kan beda, Rek. Proses bisnisnya kan beda. Yang orang ke B UI website, e-commerce yang sellernya ya, seller. Admin ini untuk keseluruhannya. Seller. Terus untuk orang gede UI mobile untuk customernya CE UI mobile yang sellernya kan beda ya.
Walaupun kenyataannya kalian hanya membuatkan website, misalnya yang ditanyakan siapa tadi, Pak, boleh nggak e-commerce tapi yang website itu cuma buat sellernya. Yang kalian kerjakan nanti sebenarnya cuma ini aja, seller ini dikerjakan. Kalau yang di mobile saya masih punya customer-nya, saya dikerjakan. Yang lain pending. Boleh seperti itu. Yang penting kan kalian kan e-commerce kan menghubungkan antara penjual ya, website, pembelinya pakai customer, boleh. Boleh. Ini pending, nanti dikerjakan di sprint selanjutnya. Pending misalnya. Gimana Mas? Apakah sudah terjawab? Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Oke. Sudah terjawab. Yang itu oke. Yang UTS IMK, tak ulangi lagi ya. Topiknya sama satu kelompok sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Topiknya sama. Contoh satu kelompok mengerjakan e-commerce misalnya. Oke, ada 5 orang, silakan dibagi sudah pakai Figma, pakai InDesign, Sketch dan lain sebagainya. Kalian misalnya si A ngerjakan dashboard admin e-commerce-nya, dashboard berarti tampilan belakangnya gitu. Si B ngerjakan yang bagian customer-nya, website. Si C ngerjakan customer yang seller kayak gitu. Si D ngerjakan mobile customer, E ngerjakan mobile seller. Itu yang jadi setiap orang beda ya, walaupun topiknya sama tapi yang dikerjakan itu beda. Lupa kenyataannya loh, saya cuma mengerjakan ini nanti ketika itu enggak apa-apa. Yang penting kan ini pending istilahnya. Jadi bisa dikerjakan ketika mungkin kalian dapat pendanaan, dapat investor misalnya. Ya wes, setelah semester ini kalian bisa melanjutkan yang belum dikerjakan. Minimal di IMK ini kalian punya semua desainnya. Gitu. Kalau kalian mau dapat investor, kalian modal desain dengan prototipe purwarupa produk itu boleh, kalian bisa cari investor. Makanya saya butuh desainnya yang kalian bisa bagi nanti dikerjakan di UTS. Oke. Dikerjakan untuk PA, pending dikerjakan semester depan misalnya. Kembali lagi karena kita pakai MVP tadi ya. MVP itu apa? Yang penting e-commerce-nya jalan. E-commerce itu apa? Menghubungkan antara seller dengan customer ya. Sellernya di website, mobile-nya yang untuk customer itu boleh juga seperti itu. Yang penting kan tujuan e-commerce-mu tercapai gitu loh. Walaupun yang lain belum ada, yang nanti dikerjakan semester depan ya. Pending itu artinya dikerjakan semester depan. Nggak tahu semester depan kan pasti ada proyek juga kan ya. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan lagi, monggo silakan. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan lagi, silakan terkait project. Sudah clear ya? Tidak ada yang mau ditanyakan lagi terkait project? Saya sambung Pak. Ya, yang lain monggo silakan. Mumpung kalian boleh bebas berkonsultasi di sini. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Ini apa namanya, lebih detail lagi tentang yang UTS IMK itu Pak. Nah jadinya di 5 tahap di design thinkingnya itu kan ada yang advertise, define, ideate, prototype dan terakhir tes. Berarti
kita mulai mengerjakan dalam tanda kutip masing-masing itu di tahap 4 ya Pak, atau bisa dibilang prototipenya, mengerjakan wireframe dan desainnya itu Pak. Apakah benar? Iya, dikerjakan mulai dari apa tadi yang pertama define ya, terus Empathize, define, ideate, prototype dan testing. prototype dan testing. Ya, 5 kan, Mas Fahmi? Iya. Ya dikerjakan sampai 5 ya. Kalau bisa sih. Pak, saya belum selesai Pak, enggak punya waktu sampai prototipe saja ya. Sudah, nilai kalian maksimal 80 gitu, Rek. Karena di situ kan ada bobot-bobotnya masing-masing tahapan kan 20 ya. Kalau kalian sudah bisa yang ideate. Suara saya masuk, Rek? Masuk Pak. Oke. Laptop saya agak patah-patah ya. Oh, lemot. Ya, tak share screen soal UTS-nya lagi deh. Nah, define atau emphasize dulu ya, emphasize dulu. Kalau kalian sudah bisa punya judul, deskripsi aplikasi, sasaran pengguna, ini mungkin saya minta user personanya yang ditampilkan ya. Hasil riset kompetitor juga boleh. Kalian membuat e-commerce, kalian bandingkan dengan Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya dalam bentuk tabel boleh. Nah, itu nanti nilai maksimalnya 20. Define, kalian membuat list saja fitur aplikasinya, yang di website itu apa, yang di mobile itu apa. Terus ada deskripsi dan alurnya. Alur berarti kan flowchart-nya ya, flowchart. Misalnya fitur untuk aplikasi web itu untuk untuk seller ya. Ada tambahkan katalog dan lain sebagainya. Deskripsinya user bisa menambahkan katalog dan lain sebagainya. Alurnya juga seperti apa, berarti flowchart. Kalau ada tak kasih poin 20. Ideate itu yang kalian ambil salah satu ya. Contoh ini Rek. Ini kan list fiturnya ya, list fitur. Kalian ambil salah satu sudah. Oh, dibagi per 5, saya yang ngerjakan e-commerce yang untuk seller sudah. Ya sudah, kalian buatkan halaman website e-commerce untuk seller mulai dari register ya, terus login, tampilan login itu seperti apa, nambahkan produk, terus setelah nambahkan produk, nambahkan gambar, nambahkan deskripsi produk, dan dipublish terakhir. Ya sudah, itu cuma satu alur. Kalian cuma mengerjakan satu alur ini saja sudah. Tapi tetap A, B, C, D, E ini tetap di list semua, hanya sekedar di list ya. Hanya sekedar di list di tahapan define. Biar kita tahu aplikasi yang model sudah jadi mobile itu seperti apa. Tapi tetap kamu hanya mendesain satu saja. Wireframe-nya yang dulu ya, wireframe-nya dulu, prototype. Ya sudah hampir selesai. Saya tidak nutut Pak, saya tidak bisa mengerjakan lagi, sudah habis waktunya. Ya sudah, berarti nilai kalian 20, 80 sudah Rek. 80. Nah ini, kalau ini low fidelity pakai wireframe, yang ini pakai high fidelity, pakai warna, logo, desain dan lain sebagainya ya, gitu. Syukur-syukur desain kalian kayak yang ada di Marvel itu samain desain itu bisa di-build ya, jadi prototype. Jadi kalau diklik ini keluar ini, kalau diklik ini keluar di halaman ini lah, itu minta tolong ke temannya ya, usability testing. Usability testing itu seperti apa Pak? Tak tunjukkan. Usability testing. Nah, kalian datang ke tempat ya, ke calon pengguna, boleh 5 orang. Kalian minta untuk nyoba aplikasinya, ya kan bisa linknya dikirimkan, bisa temannya sendiri yang di luar kelompok, dan dicatat ya, dicatat apakah orang itu bisa menjalankan produknya enggak. Dicatat, oh si A misalnya
Si A ternyata bisa check out di e-commerce-nya itu 1 menit 30 detik, si B 2 menit berapa, itu dicatat ya. Si C nggak bisa check out, dia bingung. Nah, si D juga nggak bisa check out karena dia nggak bisa baca, nggak bisa terlihat tulisannya misalnya. Si E bisa tapi agak lama 5 menit. Nah, itu dicatat semua. Terus kalau bisa juga kualitatif ya. Kalau data-data waktu-waktu itu kuantitatif bisa diukur ya. Kalau nggak bisa diukur kualitatif, bisa ditanya kritik dan sarannya. Kalau kalian sudah punya data itu, kritik dan sarannya, sampai ke kritik dan saran aplikasi yang sudah kalian buat dari 5 orang, itu nilai kalian jadi maksimal 100 ya. Tapi walaupun ini nggak akan saya cek ya, flowchart-nya benar atau tidak, wireframe-nya benar atau tidak, alurnya benar atau tidak, sampai dengan hasil usability testingnya benar atau tidak. Gitu Mas, jawaban saya. Baik, terima kasih banyak. Oke, silakan yang lain. Kita masih punya waktu berapa? 40 menit ya untuk diskusi. Ya, silakan. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Itu yang di bagian prototype, itu yang dimasukkan cuma SS saja atau sama linknya, Pak? Oke. SS tampilan saja boleh ya. Tapi poinnya yang lebih bagus itu ada linknya. Kalau beneran kalian sudah membuat prototipenya. Kalau ada linknya, saya ngeklik ini bisa masuk ke tampilan websitemu. Mungkin kalau pakai Marvel ya, Marvel kan website ya, saya bisa ngetes di situ. Oh, aplikasimu seperti ini. Itu poinnya akan lebih maksimal daripada hanya sekedar screenshot ya. Itu. Baik, terima kasih, Pak. Oke, sami-sami. Yang lain, silakan. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Kalau di kelompok saya itu buat prototipenya mobil aja, Pak. Dibagi per fitur. Kan tadi web sama Android kan dipecah ya. Iya, sudah. Itu kalau dibuat UTS apakah tidak ada masalah, Pak? Iya. Saya mau konfirmasi dulu. Satu fitur ini dari awal sampai akhir atau hanya potong-potongan saja? Sudah dari potong-potong saja, Pak. Jadi Ya. ada yang buat login, ada yang buat check out gitu. Tapi udah dijadiin satu, Pak. Gitu. Ya, jawabannya adalah sebaiknya jangan potong-potongan saja. Karena apa? Ini Rek, kalau kalian melakukan usability testing itu harus satu alur, Rek. Satu alur utuh ya. Satu alur utuh. Mulai dari register mungkin, login, tambahkan katalog, setelah tambahkan katalog, tampilkan, baru sampai logout. Nah, itu satu alur utuh, Rek. Itu yang bisa diuji cobakan sebagai evaluate nanti, Rek. Kalau bisa sih satu alur utuh. Mungkin kalau Pak sudah kami potong-potong tapi jadi satu, Pak, ya sudah, berarti nilai evaluate-nya yang berarti tidak valid. Ya. Saya akan memberikan nilai minimal di bagian evaluate. Enggak apa-apa, sampai 4 kan sudah dapat 80 ya. Kalau enggak ada nilai evaluate kan masih dapat 80, sudah dapat upper B ya. Mungkin bisa saya tunjukkan, Pak, untuk desainnya. Bisa Bapak lihat apakah kurang gitu, Pak, atau mungkin bisa dibenerin gitu, Pak. Iya, coba ditunjukkan. Saya share screen, Pak, ya. Ya, silakan. Ya, pagi ini saya tidak nambahkan materi ya. Kita konsultasi diskusi saja terkait kendala
apapun yang boleh kalian tanyakan terkait project ya. Semakin kalian bertanya, semakin dapat informasi baru mungkin ya. Silakan. Bentar Pak, masih buka projectnya ya Pak. Ya, pakai apa? Kita di sini untuk desainnya pakai Figma Pak. Ya. Figma. Yang lain sudah nurek ya, sudah nyoba macam-macam aplikasi ya. Contohnya sketching. Jadi teman-teman. Oke, sudah terlihat tampilannya. Udah kelihatan Pak? Ya, coba dibuka. Ini Pak. Udah. Oke. Coba di zoom, di zoom. Oke. Sudah dikonekkan, maksudnya dari satu halaman ke halaman lain sudah bisa connect. Maksudnya kalau diklik ini keluar ini gitu belum? Belum Pak. Ini masih desain kayak wireframe gitu masih. Oke. Wireframe itu enggak ada warnanya ya? Kalau Oh ini iya maaf Pak. Ini prototype. prototype. Ya, coba dijelaskan dari awal. Ini untuk halaman awal Pak. Jadi kalau misal udah punya akun bisa login langsung, dan kalau belum punya akun ya seperti biasa buat akun seperti dulu Pak, register dulu. Oke, register terus. Ini yang kedua untuk halaman register Pak. Seperti ini. Basic sih Pak, masukkan nama, email, password, confirm password begitu Pak. Dan halaman selanjutnya jika sudah punya akun langsung login, bisa dengan email, masukkan email dan passwordnya. Oke. Dan untuk setelah login kita bisa masuk langsung ke halaman beranda Pak. Oh iya, kayak GoFood ya ini ya? Ya Pak. Untuk halaman berandanya seperti ini Pak. Oke. Basic, dan ini untuk fitur kayak filter lah Pak, mau makan apa gitu. Fungsi filternya ya. Iya Pak. Ini untuk brand, keranjang, riwayat pemesanan dan profil. Promonya nggak ada di sini ya? Oh iya belum Pak, mungkin bisa diperbarui lagi nanti. Terima kasih Pak sarannya. Dan ini untuk halaman pencarian Pak. Jika klik di sini kan kita bisa masuk ke pencarian seperti ini. Oke, terus? Untuk selanjutnya halaman keranjang Pak. Oke, nambahkan, terus? Selanjutnya riwayat pemesanan. Dan untuk ke bawah halaman profil, user profil. Nah, di sini kita bisa mengedit profil jika ingin mengganti sandi atau email atau nomor ponsel, gitu, Pak. Oke. Dan selanjutnya yang ini masih kecil ya, yang maksudnya ini white space-nya kurang kayaknya, yang itu yang nama user itu ya, yang ada fotonya. yang ini Pak. White space-nya masih terlalu padat ya, jadi orang susah bacanya. Oh iya Pak. Dan ini untuk mengganti alamat Pak. Ini untuk alamat ya, untuk masukkan alamat apa mau dikirim di mana gitu Pak. Dan ini untuk kayak apa ya, saran dan kritik gitu Pak.
atau butuh bantuan begitu. Oke. Kami testimoni gitu. Udah Mas, untuk kelompok kami sih masih segitu sih Pak. Mungkin ada saran dari Pak Angga gimananya atau ada perbaikan gitu Pak. Terima kasih Pak. Kalau saran UI-nya jangan di stop dulu. Saran-saran UI-nya sudah saya sampaikan tadi. Nah, kalau mau dibuat UTS ini hanya bisa dipakai oleh 2 orang. Orang pertama itu menceritakan atau membuat testing itu mulai dari login, register, ganti-ganti user profile, ganti alamat dan memberikan saran. Itu orang yang pertama. Anggap saja itu adalah fitur membuat akun dan menyeting akun gitu saja. Sudah, tasnya kan cuma itu saja. Itu bisa dipakai oleh orang pertama. Orang kedua bisa melihat dashboard makanan tadi, coba scroll ke kanan. Asumsinya sama, sudah login, melakukan searching, filter, tambahkan ke keranjang sampai check out. Nah, itu orang yang kedua. Nah, orang ketiga dan orang keempat gimana Pak? Ya suruh buat desain sendiri, tapi tampilannya yang di website ya, di website. Kayak gitu. Oh, jadi kayak ini tuh alurnya cuma 2 gitu tuh Pak? Ya, ini kalau mau dilaporkan di dalam UTS, ini cuma 2 alur, berarti yang bisa dipakai oleh 2 orang saja, gitu. Namun kalau kita buat versi websitenya bisa dibuat untuk semua orang gitu Pak? Enggak, ini tetap misalnya kamu sama temanmu siapa satunya? Elisa gitu Pak? Kamu yang buat alur yang mulai dari dashboardnya, nambah makanan sampai check out, sudah itu punyamu. Elisa mulai dari register, user profile, tadi apa ya, nambahkan alamat sama setting, itu yang Elisa. Terus 2 orang lagi siapa? Kan 5 Pak orangnya. 3 lagi. Oke, 3 lagi. Adam sama Ila. Adam suruh membuat versi yang tampilan makanannya di mobile, nambahkan ke keranjangnya mobile, searchingnya di mobile, sampai check outnya di website ya, di website. Itu Adam yang mengerjakan yang versi websitenya, yang milih makanan sampai check out. Sedangkan Lisa mengerjakan yang di versi website, yang mulai dari register, setting user profile, tambahkan alamat, sampai memberikan kritik saran. Itu yang di website. Sudah, tinggal 1 orang lagi berarti. Ya, intinya satu alur aplikasi itu hanya bisa dipakai oleh 1 orang ya. Ini kan di tampilanmu kan sudah dapat 2 alur ya, 2 alur kegiatan kan? Ya. Iya Pak. Itu. Berarti ini tinggal dipecah aja desainnya untuk 2 orang. 2 orang yang biar bisa melakukan usability testing hanya untuk 1 alur itu saja. Oke. Baik Pak, makasih banyak Pak. Sami-sami. Sudah nyoba Figma, terima kasih. Ya, yang lain kalau belum nyoba silakan dicoba ya. Jadi intinya kalian harus membuat 1 alur aplikasi entah di website dan di mobile. 1 alur saja ya, nggak usah semuanya. Nanti diuji cobakan ke usability testing ke calon penggunanya. Mohon maaf izin bertanya Pak. Oke, silakan. Kalau misalkan yang kayak tadi punya Pak Angga kan di dashboard adminnya ada kayak menambahkan data untuk kandang A, kandang B, sampai kandang D. Nah itu misalkan untuk menambahkan 1 kandang itu masuk satu alur atau semua kandang itu Pak? Oke. Nambahkan 1 kandang itu bisa jadi 1 alur ya, mulai dari dia harus login sebagai admin dulu, terus cari menu tambah kandang,
terus ditambahkan nama kandangnya dan kapasitasnya, setelah itu disimpan. Nah itu kan berarti kan satu alur toh. Iya, Pak. Satu fitur atau satu alur ya. Fitur atau alurnya namanya tambah kandang di website. Ya sudah, itu bisa dipakai untuk satu desain. Artinya satu orang ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sami-sami. Izin bertanya, Pak. Silakan. Berarti seumpama dalam satu kelompok itu ada pembuatan website sama mobile, berarti itu dipecah ya, Pak, untuk yang prototype. Berarti nanti dalam satu kelompok itu ada 5 link berbeda untuk setiap kayak user story-nya user gitu, Pak. Benar. Jadi satu aplikasi utuh itu kalian pecah jadi sub user story, 5 user story yang kalian buatkan desainnya. Kayak gitu. Baik, terima kasih, Pak. Jadi satu orang itu nggak buat keseluruhan alur aplikasinya ya, dipecah-pecah. Di poin kedua memang kalian menuliskan keseluruhan alurnya apa, tapi kan yang desainnya kan nggak semuanya kalian buat, dibagi-bagi kan ya. Contoh ini saya sudah login, itu masuk ke desainnya alur, terus pengguna saya nambahkan pengguna misalnya alurnya adalah menambahkan pengguna baru, berarti masuk sebagai ke website, login, tambahkan pengguna baru, ya nanti setelah klik form registrasi pengguna, alamat, nomor HP, tipe penggunanya apa, username, baru diklik buat akun, kembali lagi di sini, nambah di sini. Nah itu satu alur sendiri ya, sudah itu saja wes kalian buatkan desainnya ya, buatkan prototipenya. Mungkin ketika kalian usability testing, penggunanya bilang, Mas, nama ini kok bisa, gini Mas, nomor HP kayaknya enggak perlu deh, gitu loh misalnya. Soalnya kalau pengguna ini cuma butuh nama sama alamat saja, nomor HP ini enggak perlu. Nah, ini kalau bisa Mas, jangan dibuat kayak drop down gini, misalnya dibuat checkbox atau apa gitu kan. Ya, user kan bisa memberikan tanggapan di situ. Nah, misalnya Mas, ini ada yang error, ini username sama ini username. Seharusnya kan ini kan password bukan username. Ini yang membuat saya bingung Mas, ambigu desainmu lah. Itu kan saat usability testing kan ketahuan kan ya. Kayak gitu Rek. Iya, ada lagi yang ditanyakan, silakan. Izin masuk, Pak. Iya, monggo. Untuk materi UTS-nya tadi apa boleh dikirim, Pak? Iya, sudah saya kirim kok ya ke grup ketua kelas. Minta ke ketua kelasmu ya. Yang ini ya. Iya, Pak. Iya, test, define, ideate. Mungkin kalian bisa kerja kelompok di versi yang pertama, makanya kalian meeting aja. Poin pertama itu kalian itu sama Rek. Poin 1, 2 itu sama satu kelompok. Ya, kalian bisa meeting sekarang, mulai dari sekarang. Apa sih judul, deskripsi aplikasi, sasaran pengguna ini, user personanya, riset kompetitornya, dibandingkan fitur-fitur yang mau kalian buat dengan produk yang sudah ada. Itu bisa jadi satu ya, kalian bisa meeting, kerjakan bareng. Ya, list fitur aplikasinya tadi, misalnya tambah pengguna, tambah kandang, tambah opo, itu kan di list semua fiturnya. Kalau bisa ada alurnya ya, ada flowchart-nya ya. Ada istilahnya activity diagram. Activity diagram itu flowchart, tapi yang sudah mempertimbangkan aktor-aktornya. Sebagai contoh gini, activity diagram itu boleh Rek. Activity diagram, nah kayak gini. Kelihatan Rek ya? Oke, alurnya dibuat activity diagram saja, jangan flowchart. Jadi misalnya kalian membuat aplikasi gudang ke supplier, ada bagian marketing, pembelian, supplier, gudang. Gudang itu memberikan informasi barang yang bisa dipesan. Terus dapat informasi, buat form pembelian,
diterima pembeliannya ditambahkan fakturnya. Nah ini kan satu fitur sendiri toh Rek ya. Nah, boleh dibuatkan activity diagram kayak gini Rek. Boleh. Itu poin 1, poin 2 itu kalian ngerjakannya bareng ya. Alur aplikasi masing-masing fitur itu activity diagram bukan flowchart ya Rek ya. Baru kalian pilih dari masing-masing fitur itu satu alur saja dikerjakan oleh satu orang. Contoh pembelian, login, register, beli produk di katalog, detail produknya dilihat dulu, tambahkan ke keranjang, check out, pembayaran. Nah itu kan satu fitur namanya fitur pembelian. Setelah itu dibuatkan prototypingnya, ya ini wireframe, ini prototyping, ya. Wireframe, prototyping, baru yang terakhir testing ya. Bedanya wireframe sama prototyping apa Pak? Wireframe ini kasarannya ya, yang dalam bentuk hitam putih, coret-coretan juga boleh di kertas ya. Kalau wireframe ini sudah ada logo yang sudah ditunjukkan oleh teman kalian barusan. Baru testing, usability testing. Hasil usability testingnya ditulis di laporan ini. Tuh, mudah-mudahan nggak berat ya, bisa menunjang dengan proyek kalian ya. Ya silakan. Yang raise hand. Pak, berarti untuk tahap ketiga dan keempat harus ngambil satu alur Pak? Ya benar. Oke. Ketiga keempat dari alur yang banyak itu pilih salah satu saja, wes. Dibagi sesuai dengan kelompoknya atau apa, nggak boleh sama ya. Itu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Boleh sama, tapi beda device. Contoh, Fikri ngerjakan alur pembelian di website, misalnya. Terus satunya lagi, yang terlihat di layar, Ayunda misalnya. Ayunda mengerjakan pembelian yang ada di mobile. Itu kan alurnya sama, tapi kan beda device, itu boleh. Beda rancangan kan. Ya silakan Alia Putri. Pak izin bertanya, saya masih bingung pembagian alur itu loh Pak. Nah, kan yang di contoh punyanya Bapak tadi kan ada dashboard, terus masukkan anggota sama masukkan kayak jumlah ke kandang A, B, atau C gitu ya Pak ya? Nah berarti kan itu ada 3 alur ya Pak ya? Nah, untuk yang punyanya Rera tadi kan yang kelompoknya Rera itu tadi kan ada masuk ke aplikasi, berarti itu satu alur. Dan terus waktu pembelian itu kan termasuk satu alur juga Pak. Nah, yang isi data pribadi itu nggak jadi alur sendiri Pak. Ya, mungkin saya perlu menjelaskan apa sih maksudnya satu alur ya. Ini kemarin saya jelaskan sekilas, tapi mungkin terima kasih sudah bertanya, tak jelaskan. Ya, terima kasih. Oh iya, belum saya share. Satu alur itu bisa dinamakan namanya ya satu user story, Rek. Satu story ya. Satu story. Ya. Kalau dalam program aplikasi ya, mudah-mudahan terlihat ini, satu story itu bisa dianalogikan sebagai satu tas, satu alur ya. Di dalam satu alur itu nggak boleh cuma satu tampilan, harus ada beberapa tampilan lagi, subtas tadi itu. Nah, maksudnya di satu user story ini apa? Nanti soal UTS-nya saya revisi ya, kata-katanya. Ini, di setiap satu user story, contoh ini wes. Template-nya seperti ini. Misalnya, kalau kalian membuat e-commerce, saya harus user story-nya ditulis di sini adalah pembelian produk. Sebagai seorang customer, saya ingin membeli produk. Saya bisa mencari produk yang saya inginkan sehingga saya bisa membelinya, gitu. Biasanya seperti ini, Rek, kata-katanya. User story. Sebagai seorang customer, saya ingin mencari produk sehingga produk yang
sesuai bisa saya beli. Nah, misalnya. Nah, itu jadi satu user story, Rek. Berarti kan dari kata-kata itu kira-kira substansinya apa? Sebagai seorang customer, saya ingin mencari produk ya, atau saya ingin mencari makanan sehingga saya bisa memesan. Kira-kira substansinya apa, Rek? Ada yang bisa membantu? Kalau kata-katanya user story-nya adalah saya sebagai seorang customer, saya ingin mencari makanan yang saya inginkan sehingga saya bisa order. Kira-kira apa, Rek? Searching, Pak. Terus tambah ke keranjang order. Tambah ke keranjang order. Nah, itu maksudnya. Satu alur itu ya di situ, Rek. Harus dijelaskan dulu user story-nya apa. Sebagai saya sebagai customer, berarti kan ada halaman login ya sebagai customer. Saya bisa mencari makanan yang saya inginkan, berarti kan ada gambar dashboard, filter makanan yang mau dia pilih, ataupun searching. Sehingga saya bisa menemukan makanan yang saya inginkan, sehingga saya bisa order. Order berarti tambahkan ke keranjang, sampai ke check out. Nah, itu namanya satu user story, satu alur ya. Itu alur. Itu tergantung kalimatnya sih, kalimatnya. Mungkin saya harus tanya user story-nya dulu. Oke. Bukan gini, Rek. Pak, saya membuat halaman login saja. Itu namanya substance ya. Substance, bukan story atau task. Bukan story atau alurnya. Gitu. Satu kartu ini loh, Rek. Kalau di Trello itu namanya satu kartu, Rek. Ya. Satu kartu itu namanya satu user story. Satu alur ya. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Seumpama user story saya bisa login, berarti dari register, login sampai masuk ke dashboard, itu masuk satu user story berarti. Kira-kira nama user story-nya apa? Saya kembali bertanya. Saya bisa login. Saya bisa masuk dashboard apa gitu? Saya bisa menggunakan aplikasi kayak gitu ya? Iya, Pak. Oke, kalau dipakai template yang tadi, kira-kira user story-nya gimana? Kata-kata user story-nya. Ini, saya sebagai apa dulu? Sebagai user, saya ingin masuk ke apa ya, aplikasinya gitu, Pak, ke dashboard-nya gitu. Saya ingin saya ingin ke dashboard atau saya ingin menggunakan aplikasi sehingga saya bisa menggunakan aplikasi tersebut. Berarti kan awalnya harus login dulu buat saya ingin membuat akun, Pak, kayak gitu. Nah, kalau gini kan jelas user story-nya adalah register, bener nggak ya? Ya, berarti nanti user story-nya itu dari register, sub story-nya register, terus login, user login, terus masuk dashboard. Itu masuk user story, saya buat akun. Gitu, Pak. Iya, bener. Satu user story namanya register. Saya sebagai pengguna, saya ingin melakukan registrasi sehingga saya dapat menggunakan aplikasi. Nah, mulai dari registrasinya halaman dulu, terus login sampai masuk ke dashboard. Itu juga satu user story, Rek. Satu alur kan itu? Iya, Pak. Oke. Baik, terima kasih, Pak. Ya, sami-sami. Nah, satu alur itu kalau di Trello itu ditambahkan jadi satu kartu, Rek, ya. Ini kan dianalogikan jadi sticky note ya. Kalau di Trello itu satu kartu namanya, Rek. Dan jangan lupa, ini di luar dari IMK ya. Setiap kartu itu ada acceptance kriterianya. Ya, acceptance kriterianya. Misalnya registrasi kalau berhasil harus mengirimkan email ya misalnya. Dan yang kedua, kalau sudah akun yang sudah diregistrasi tidak bisa dilakukan registrasi oleh orang lain, misalnya emailnya sudah terdaftar, itu masuk ke acceptance kriteria biasanya. Detail di sini, Rek. Nah,
seorang quality assurance, kita masuk ke quality assurance sekarang, ngeceknya apakah story itu sudah alur itu sudah benar atau tidak berdasarkan acceptance kriterianya. Tuh. Ya, sambil nyinggung mata kuliah lain sekarang. Boleh Rek, ini user story, misalnya ini registrasi akun, user story ini nambahkan order, user story ini ganti user profile, itu boleh. Boleh. Satu user story buatkan satu desain ya, yang diuji cobakan ke pengguna. Di setiap user story ini ada tas-tas, ada sub-sub tasnya ya, yang kecil-kecil. Kalau sub-tasnya dijadikan story, story-nya di berbagai story dijadikan satu namanya epic ya. Kalau epic ini dijadikan satu namanya theme. Ya, itu cuma istilah saja. Oke. Tinggal 20 menit, masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya minggu depan, minggu ke-6 ya, Rek ya? Halo? Minggu depan? Minggu ke-6? Oh, minggu ke-7 ya? Sorry. Halo, tes. Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Minggu depan kalian yakin, saya yakin kalian bosan ya dengan kuliah saya. Makanya minggu depan saya akan memberikan kuliah tamu, mengadakan kuliah tamu, Rek. Kuliah tamu itu saya mengundang pemateri ya, mungkin dari dosen mata kuliah lain, mata kuliah selain IMK maksudnya, dengan orang dari industri ya, Jadi minggu depan kuliahnya silakan absen sesuai jadwal. Kalau yang reguler berarti kan jam 8, tapi live sessionnya diganti dengan kuliah tamu. Kalian ikuti saja kuliah tamu yang saya berikan gratis, korek kalian registrasi dan coba kalian buat resume dari situ. Kuliah tamunya apa, Pak? Bentar. Ini Rek. Ini silakan ikut yang saya kirim di grup koordinasi ketua kelas ya. Silakan kalian ikuti di hari Sabtu jam 9 sampai jam 11. Resumnya apa, Pak? Resumnya cukup satu paragraf saja kalian masukkan ke learning journal. Ya, silakan simak apa yang beliau sampaikan. Ini ada Pak Nugroho ya. Pak Nugroho kan sudah kenal ya. Mungkin Pak Nugroho menjelaskan apa itu agile. Dan ini Mbak Dia Ayu ini Scrum Master ya. Scrum Master di Manulife. Sebelumnya beliau sepertinya di product manajernya Gojek ya. Bukan Gojek ya, tapi memang beliau akan menjelaskan tentang Scrum. Mungkin apa yang saya sampaikan kemarin di kuliah tamu belum jelas, yang kemarin juga belum jelas, bisa kalian perjelas di sini ya. Kalau saya sih memang sebisa mungkin ya, walaupun tidak ada dana pun, saya setiap semester berusaha untuk mengadakan namanya kuliah tamu atau kuliah industri. Kalau kakak tingkat kalian waktu 2020 yang ikut semester 5 itu yang manajemen proyek itu, yang pernah kalian buatkan rangkumannya di Scrum Master, semester 3-nya dulu itu saya ngundang UI UX designer gitu. Nah, untuk kalian semester ini coba saya undangkan, tapi saya titipkan ke anak-anak komunitas ya. Kalian ikut saja gratis. Kalian ikuti saja apa yang beliau sampaikan, buat satu kesimpulan ya, satu paragraf saja, masukkan ke learning journal. Kapan Pak ngisi learning journalnya? Ngisi learning journalnya ya Sabtu itu. Jadi ketika kalian sudah menyimak apa yang beliau sampaikan, buat satu paragraf, masukkan di learning journal. Sudah, minggu depan kalian tinggal absen saja sudah ya. Sama menyelesaikan untuk tugas yang dikumpulkan ketika UTS gitu saja. Oke. Untuk minggu depan.
Sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Izin bertanya. Ya, silakan. Ini learning journal-nya itu yang ikut buat rangkuman ini untuk minggu depan, Pak. Untuk yang minggu sekarang berarti untuk Zoom yang sekarang, yang Zoom sekarang. Untuk minggu ini adalah Zoom yang ikut hari ini ya. Yang kalian misalnya, hari ini saya berdiskusi tentang bla 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 misalnya, ya sudah tulis di situ. Minggu depan learning journal-nya adalah hasil apa yang kalian pelajari dari diskusi ini ya. Diskusi ini tentang agile sama scrum ya, tentang agile sama scrum. Itu. Ini sebagai pengganti. Kenapa sih kok tak ulang-ulang terus, Rek? Sebagai pengganti workshop pengembangan perangkat lunak. Kalian nggak dapat, kasihan nggak diajari desain sprint, agile sama scrum ya. Jadi minggu depan kuliahnya cuma absen, tapi kalian ikut kuliah tamu yang ada di sini ya. Kalian registrasi saja biar dapat dikirimi link Zoom. Kalian ikuti diskusinya, buat satu rangkuman, dimasukkan learning journal di hari Sabtu jam 9 jam 11 pagi ini saja. Itu saja, Rek ya. Oke. Ini ya biasanya kalau saya ngundang-undang pemateri dari industri ini, saya carikan sponsor ya. Masuk sudah repot-repot tak undangkan. Biasanya untuk mengganti honor atau uang kompensasi ya. Kalau sudah memberikan materi. Kalau tahun yang lalu pure saya dapat bantuan dari Algo ya. Alhamdulillah ada teman yang kerja di Algo. Jadi 2 materi ini honornya diberikan oleh Algo, dikasih uang dari Algo. Jadi saya hanya mendapatkan mandu diskusi. Kalau tahun ini kebetulan supportnya dari sponsor ya. Monggo sudah clear ya, minggu depan tidak ada live session, tapi diganti dengan kuliah tamu hari Sabtu. Hasil dari kuliah tamunya buat ringkasan 1 paragraf, dimasukkan di learning journal di hari Sabtu itu juga. Minggu depan kalian bisa fokus menyelesaikan 1 alur atau 1 user story dari aplikasinya. Correct ya. Ada pertanyaan lagi mungkin sebelum ditutup? Silahkan. Oke, saya kirimi dokumentasi kuliah pada pagi hari ini di Google Chat ya. Ada lagi mungkin sebelum diakhiri? Kalau tidak ada, ini saya berikan materi pengayaan ya, Rek ya. Pengayaan itu dalam artian kalian sudah bisa, cuman kepingin tahu lebih dalam ya, lebih dewa, lebih skillnya, pengen nambah pengalaman, nambah skill, nambah pengetahuan, itu masih ada di YouTube saya ya, di YouTube saya. Saya tidak promosi YouTube ini, saya tidak pernah aktifkan aksennya di sini. Nah, ini bisa kalian simak, Rek, yaitu tadi kuliah tamu yang diikuti oleh kakak tingkat kalian ya, tentang interaksi manusia dan komputer. Kalau yang kemarin itu adalah seorang Scrum Master yang menjelaskan tentang Scrum, ini yang memang spesifik menjelaskan tentang HCI dan UX design. Jadi kalau HCI itu bidang keilmuan akademisnya, kalau UX design itu penerapan di industrinya, ya. Makanya kan namanya bukan HCI designer, bukan, tapi UI UX designer, karena memang kebutuhan industrinya adalah seorang UI UX designer. Kalau HCI itu bisa kalian ambil untuk skripsi nanti, untuk skripsi. Kebetulan saya sudah punya tim ya, kakak tingkat kalian semester 5 yang sudah mulai mengerjakan skripsi ya, tentang desain ya, tentang desain web, tentang mobile, dan uji coba ke user. Itu adalah seorang HCI researcher, bukan UI UX designer. Nah,
apa sih desain itu harus useful, usable, bisa digunakan. Nah, beliau yang menjelaskan nanti, Mas, kalau nggak salah namanya Mas Andrian ya, Mas Andrian. Nah, sama kok seperti yang saya sudah jelaskan, kalau UI itu tampilannya yang bagus, kalau UX itu kebergunaannya yang bagus. Ini sudah saya jelaskan yang minggu yang lalu ya, di kasus wadah sambal. Juga Siri itu UI. Kalau Siri itu kan UI-nya nggak bisa dilihat, tapi bisa didengarkan dan dimasukin. Nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Muni setelah UTS. Ini contoh-contoh cara berkomunikasi. Kapan harus kita pakai checkbox, kapan harus kita pakai namanya radio button, dan lain sebagainya. Nah, UI itu harus seperti apa, prinsip-prinsip desainnya seperti apa, itu sudah dijelaskan semua oleh Mas Andrian sesuai dengan pengalaman beliau ya. Biasanya fase-fasenya seperti apa, mulai membuat user story, terus membuat skenario, terus membuat prototyping ya menggunakan Sketch, Figma, Adobe XD ya, atau bisa jadi Balsamic dan sebagainya, sampai ya bisa dilihat sendirilah diskusinya kakak-kakak tingkat kalian. Gitu. Itu materi yang mungkin bisa jadi pengayaan ya. Kalau memang benar-benar kalian mau, harusnya memang harus bisa jadi seorang UI UX designer di industri ya. Oke, saya kirim ke grup ketua kelas dulu. Oke, yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan perkuliahan kita pada siang hari ini. Sampai ketemu nanti UTS ya. Minggu depan jangan lupa ikut kuliah tamu. Minggu depan adalah kuliah tamu yang diselenggarakan pada hari Sabtu ya. Silakan diikuti, dimasukkan di learning journal. Minggu depan silakan fokus untuk menyelesaikan UTS ya. Submitnya ketika ada di UTS 2 minggu lagi. Baik, insya Allah nanti setelah UTS untuk yang kelas reguler kita ketemu praktikum blok ya sebagian, dan mata kuliah interaksi manusia dan komputernya nanti akan dilanjutkan oleh Pak Muni ya. Kalau saya kan menjelaskan dari sisi industri, kebutuhan dari industrinya seperti apa. Kalau Pak Muni lebih ke HCI researcher, riset di bidang interaksi manusia dan komputernya seperti apa. Mungkin akan tertarik ketika kalian mau ambil skripsi tentang itu. Seperti itu. Kalau saya expertnya memang di bidang HCI dan UI UX designer. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Semoga sukses untuk UTS dan proyeknya. Semoga lancar. Kalau ada yang mau didiskusikan dengan saya, jangan sungkan-sungkan untuk WA saya ya, seperti itu. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sami-sami saya end meeting ya.